Kita bertemu kembali di Good News Media pada edisi Jumat 7 Februari 2025. Mari kita mulai hari ini bersama Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat pagi ini. Hari yang ajaib, hari penuh terobosan, hari di mana kami melihat jawaban doa kami, hari mujizat. Kami terima mujizat kami hari ini, kami terima mujizat kami hari ini. Mari Roh Kudus pimpin kami berjalan bersamamu, melakukan kehendak-Mu, melakukan rencanamu, melakukan firman-Mu. Bicara kepada kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Shalom Bapak Ibu Saudaraku, selamat pagi semuanya. Dan kita mau mendengarkan firman Tuhan sepanjang minggu ini edisi iman. Dan hari ini kita akan bahas mengenai tanda-tanda iman yang kuat. Ya. Dan sebelum kita lebih lanjut mempelajari firman Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kau yang bersamaku.
dan dipulihkannya. Amin, amin, amin Bapak Saudaraku. Kita diangkat, kita dipulihkan, tidak ada mustahil bagi Tuhan. Di dalam Lukas 1 ayat 37 firman Tuhan berkata, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan di dalam Markus 9:23 berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Dan saya sering berkata, dengan kekuatan kita terbatas, bersama Tuhan yang tak terbatas, maka mukjizat terjadi, terobosan terjadi, keajaiban terjadi, yang tidak mungkin jadi mungkin, yang tidak ada menjadi ada, yang sakit jadi sembuh, yang terikat jadi lepas, yang beban berat diberi kelegaan, yang khawatir penuh damai sejahtera, penuh ketenangan, penuh kekuatan. Bapak Ibu Saudara, excited sekali. Karena itu Bapak Ibu Saudara, buat kita yang memilih pagi-pagi mendengar Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan kemudian kita meluangkan waktu mendengarkan firman walaupun mungkin tidak bisa live. Buat yang bisa live, luar biasa. Kita memiliki satu komitmen. Kita mau berkata, Tuhan, aku mau mulai hari ini bersamamu. Tapi walaupun mungkin tidak bisa bangun pagi-pagi, tapi kita berkata, Tuhan, aku mau hatiku, pikiranku dipenuhi firman, bergaul dengan firman. Maka kita akan menjadi seperti dengan siapa kita bergaul. Kalau kita bergaul dengan Tuhan, dengan firman-Nya, dengan hamba-hamba Tuhan, dengan mereka yang melayani Tuhan, kalau kita punya 5 teman yang suka melayani Tuhan, maka kita adalah orang yang ke-6. Karena kita akan menjadi seperti dengan siapa kita bergaul, Bapak Ibu Saudaraku. Itu sebabnya kenapa paksalah diri kita untuk bisa belajar firman Tuhan, untuk mendengar firman Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Jangan hanya luangkan waktu kita untuk mengkomentari status orang yang tidak jelas, di mana itu belum tentu memberikan pengaruh atau dampak apapun dalam hidup kita. Tapi kita tahu firman Tuhan itu mengubah hidup kita, Bapak Ibu Saudaraku. Mengubah hidup kita. Saya tidak tahu seberapa banyak Bapak Ibu Saudara yang sudah baca renungan secara tertulis. Pagi ini saya sudah juga posting di Facebook, Bapak Ibu Saudara. Di mana juga hampir 13 tahun Bapak Ibu Saudara. Seingat saya 2011 saya itu sudah jarang gunakan medsos. Nah, jadi banyak dulu orang berkata, waduh, nggak usahlah pamer lah, tidak usahlah apa namanya, seolah-olah hanya kamu itu dipakai luar biasa. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, bahkan dari 2011 itu foto-foto di Afrika pun nggak banyak yang saya posting. Karena banyak orang berpendapat seperti itu. Katanya itu wah, sok rohani lah, sok ini yang paling diurapi dan segala macam. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, saya dulu menganggap iya betul juga ya, sehingga saya tidak posting, Bapak Ibu Saudara. Bayangin lebih 12 tahun sampai akhir Desember akhir tahun lalu, Desember 2024, banyaklah Tuhan taruh dalam hati saya. Salah satunya itu Tuhan taruh dalam hati saya, sampai berapa lama kau mau sembunyi. Dan itu sebabnya dengan begitu banyak peneguhan Bapak Ibu Saudaraku, akhirnya saya mau balik untuk berbagi firman Tuhan, pengalaman bagaimana pengalaman saya berjalan dengan Tuhan. Dan kemudian juga ada beberapa hal yang saya dapat dalam hati, yaitu kita akan bahas satu topik per minggu Bapak Ibu Saudara, supaya kita going deep, lebih dalam Bapak Ibu Saudaraku. Bahkan mungkin saya juga sangat terbuka kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara mau bertanya, mau bersaksi, berikan masukan, saya siap Bapak Ibu Saudara. Karena saya juga masih murid dari Alkitab. Saya juga masih belajar, pengetahuan saya belum seberapa Bapak Ibu Saudara. Masih belum seberapa, masih butuh banyak belajar. Bahkan saya juga banyak terinspirasi dari anak-anak kecil Bapak Ibu Saudaraku. Termasuk dari anak-anak saya juga, dari anak-anak kecil yang lain gitu. Saya belajar banyak dari mereka. Apalagi dalam hal iman Bapak Saudaraku. Tidak ada satu ilmu baku bahwa oke, iman itu alurnya begini. Saya kira tidak begitu. Karena Tuhan kita itu Tuhan yang kreatif. Dan Dia bisa melakukan banyak hal.
rema. Satu firman bisa remanya dapatnya beda-beda Bapak Saudaraku. Bisa 100 orang yang bicara 100 rema. Itulah yang membedakan kekristenan dengan banyak agama lain. Itu sebabnya kalau agama lain seragam semua Bapak Saudara. Tapi kalau Kristen, waduh, versinya banyak sekali. Karena apa? Remanya banyak. Bahkan kita lihat murid-murid Tuhan Yesus yang menulis kitab Injil 4. Tapi mereka juga menggambarkan Tuhan Yesus itu berbeda Bapak Saudaraku. Berbeda. Nah, tentu saja Matius dia akan menggambarkannya dari sudut pandang Yahudi Bapak Saudaraku. Jadi dia lebih banyak berkata, maka genaplah firman ini, sesuai firman ini. Jadi dia beritahu sesuai dengan cara pandang Yahudi. Nah, terus kemudian Bapak Ibu Saudaraku, kalau Markus beda lagi. Dia memberikan dari cara pandang Yesus itu hamba Tuhan, kerja sampai makan pun tidak sempat begitu. Nah, Lukas yang karena dia mungkin seorang yang terpelajar, pendidik, dokter, penulis, ya dia yang paling rapi menuliskan bahkan mulai dari silsilah Tuhan Yesus semuanya rapi sekali dia buat. Itu sebabnya kalau film-film The Passion of the Christ, kebanyakan film-film diambil dari kitab Lukas Bapak Saudaraku. Dan kemudian kita melihat Yohanes dia menggambarkan lebih lagi karena ini buat orang Yunani dan yang mana mereka percaya dewa-dewa gitu. Jadi dia menggambarkan Yesus itu adalah anak daripada Tuhan gitu. Padahal Tuhan tidak beranak dan tidak memperanakkan begitu ya. Tapi dia menggambarkan karena firman itu dari Tuhan sendiri yang berfirman dan Yesus adalah firman yang jadi daging. Nah, kalau yang keluar dari kamu itu apa? Ya anakmu gitu. Jadi dia menggambarkan seperti itu Bapak Saudaraku. Bukan berarti ketuhanan Yesus Kristus lebih rendah daripada Bapa di surga gitu. Tidak. Tapi itu kuasanya sama. Ya, dan di dalam Yohanes 14 Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya ketika Filipus bertanya, "Tunjukkan Bapa itu kepada kami." Dan Tuhan Yesus berkata, "Filipus, sudah sekian lama engkau bersama-sama dengan aku. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku?" Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku, itu mereka sendiri memberikan cara pandang yang berbeda. Kemudian Paulus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia juga menulis begitu banyak pandangan dan pengalaman dia bersama dengan Tuhan. Jadi kalau umpamanya teori kekristenan atau doktrin kekristenan itu digabungin jadi satu, nggak bisa. Karena rema, pewahyuan, pengertian, perspektif begitu banyak. Bukan berarti kalau kita benar dan orang itu salah, Bapak Saudara. Tidak bisa. Itu sebabnya kenapa Tuhan Yesus berkata tidak boleh menghakimi. Bahkan Bapak Ibu Saudara yang mendengar pengalaman firman yang saya sampaikan juga, belum tentu rema yang Bapak Ibu Saudara dapat itu sama. Ada nanti dapat, oke, kalau dengan begitu aku bisa sembuh. Ada yang berkata kalau begitu, ya usahaku bisa bangkit. Ada yang berkata kalau begitu keluarga aku bisa dipulihkan. Kalau begitu aku juga bisa dipakai Tuhan. Aku juga bisa melayani. Banyak rema yang Bapak Ibu Saudara bisa dapatkan. Dan tidak apa-apa. Itu Roh Kudus lah yang mengajari kita Bapak Saudaraku. Jadi kita tidak bisa satu baku, oke, seragam semuanya gitu. Nggak bisa Bapak Saudaraku. Di dalam Tuhan tidak bisa. Di dalam pabrik harus di pabrik. Tapi di dalam Tuhan, karena kita ini memiliki Tuhan yang sangat kreatif, nggak bisa. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku, terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang juga komen dan juga share. Ya kiranya ini bisa memberkati semua orang Bapak Saudara. Kita tidak mau artinya mendiskreditkan rema yang lain atau pendapat yang lain. Tidak bisa. Karena Tuhan bisa memakai siapapun. Bahkan Bapak Ibu Saudaraku, siapa ini namanya, raja setelah Nebukadnezar ini, Heros, ya saya nanti mungkin saya ingat Bapak Saudara. Dia ini bahkan firman Tuhan berkata tidak mengenal Tuhan, namun Tuhan memanggil dia hambaku, anakku, dan Tuhan menyuruh dia membangun bait suci di Yerusalem Bapak Saudara. Kores. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan ingatkan namanya Kores ini Bapak Saudara. Bahkan dia tidak mengenal Tuhan. Tapi Tuhan menyebut dia anakku. Tuhan menyebut dia hambaku. Ayo, bagaimana kita bisa menghakimi orang Bapak Saudara? Nggak bisa. Nah, itu salah satu daripada perspektif iman. Tandanya kita punya iman dalam Tuhan.
maka kita seharusnya tidak bisa menghakimi orang lain. Umpamanya seperti dulu orang mungkin menghakimi, mengumpat Paulus gitu ya, waktu dia masih Saulus, menganiaya orang-orang Kristen gitu. Tapi kita melihat apa yang Paulus katakan ketika dia udah ketemu Tuhan, di mana dia saat gencar-gencarnya mau menganiaya orang-orang percaya, Bapak Saudara. Tapi di dalam Galatia 1 ayat 15 dia berkata, dia yang memilih aku, dia yang memanggil aku sejak dari kandungan ibuku. Ayo, gimana itu Bapak Saudaraku? Bahwa Paulus mengakui dia dipanggil bahkan sejak dari dalam kandungan. Itu pernyataan iman yang luar biasa sekali. Ya, itu bukan satu-satunya Paulus yang mengatakan itu. Daud juga mengatakan hal yang sama di dalam Mazmur 139 ayat 13 dan 14. Dia berkata, dia yang membentuk buah pinggangku dalam kandungan ibuku. Wah, tapi Bapak Saudara, itu kalau bukan rema dari Tuhan nggak bisa. Tapi Tuhan sendiri yang berkata juga kepada Yeremia, akulah yang mengeluarkan engkau dari kandungan ibumu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku, jelas-jelas bahwa Tuhan itulah yang memanggil dan memilih setiap kita. Nah, itu bagian daripada iman. Itu dasar ya Bapak Ibu Saudaraku. Nah, sekarang kita masuk, apa sih tanda-tanda iman yang kuat? Sebenarnya ayatnya banyak, tapi di renungan ini saya cuma kasih yang saya kutip. Tapi saya masukin banyak ayat juga. Tapi yang saya tampilkan satu aja supaya nggak terlalu panjang gitu. Tapi Bapak Ibu Saudara bisa nanti baca sendiri di rumah. Ini udah saya posting juga di Facebook. Tapi buat Bapak Ibu Saudara yang dengarkan penjelasan ini dapat lebih utuh, begitu ya. Dan saya berdoa ya, iman kita semakin dibangun, semakin dikuatkan, semakin diteguhkan, sehingga kita mendengar dan mengalami Tuhan berkata, jadilah seperti imanmu. Ya, itu yang sering sekali Tuhan Yesus katakan, imanmu telah menyembuhkanmu, jadilah seperti imanmu. Imanmu telah menyelamatkanmu, jadilah seperti yang kau kehendaki. Seperti itu Bapak Saudaraku. Nah, jadi saya bacakan dalam Markus 16 ayat 17 sampai 18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Ya, mereka akan berbicara bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, di sini ada 4 tanda orang percaya. Yang pertama tadi, mengusir setan dalam nama Yesus. Jadi bukan kita yang takut sama setan, Bapak Saudara. Makanya saya sering berkata, kalau ada rumah setan, rumah hantu, rumah angker, biasanya dijual murah. Ya, tolong beritahu dong, kita beli rumahnya, usir setannya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, itu yang pertama, mengusir setan. Karena itu orang percaya tidak takut setan. Setan yang takut sama kita. Bukan karena kita hebat, bukan. Tapi karena ada siapa yang ada di dalam kita. Karena di dalam kita ada Yesus, Bapak Ibu Saudaraku. Sama kalau Bapak Ibu Saudara pernah nonton film kartun namanya Simba. Ya, dimana itu dia masih kecil, singanya masih kecil. Ketika dia mengaum, suaranya mengeong, weh gitu. Tapi sementara musuh di depan itu udah mau menerkam dia gitu. Tapi kemudian ketika dia mencoba mengaum lagi, tiba-tiba auman yang keras keluar. Wow gitu ya. Dan kemudian musuhnya lari, Bapak Saudara. Dan kemudian Simbanya senang gitu. Ternyata dia menoleh bapaknya di belakang. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, sama halnya, walaupun kita kecil, walaupun kita lemah, ada Bapa kita bersama kita. Itu yang membuat setan takut. Itu sebabnya kita berkata dalam nama Yesus. Kadang-kadang setan itu kita baru berkata dalam, dia udah pergi Bapak Saudara. Karena apa? Dia tahu ada atmosfer surga, ada atmosfer Bapa, ada kuasa di dalam kita. Tanda pertama orang percaya, mengusir setan. Dan kemudian mereka berkata-kata dalam bahasa baru bagi mereka. Nah, ini gak usah diperdebatkan. Ini bukan hanya bahasa roh Bapak Saudara. Memang beberapa orang menerjemahkan ini hanya bahasa roh. Dan kemudian di mana orang lain tidak mengerti. Ya, saya percaya itu juga terjadi Bapak Saudara. Itu betul. Dan itu benar juga. Berkata-kata dalam bahasa baru. Tapi juga bisa menerjemahkannya. Belum tentu orang itu bisa menerjemahkannya. Bisa juga orang lain. Tapi Bapak Saudara, ini bukan hanya bahasa roh atau bahasa surga, tapi juga bahasa di bumi. Di bahasa di bumi ini ada ribuan Bapak Saudara. Di Indonesia saja ada 1.300 bahasa. Belum lagi di Cina juga lebih dari 1.000 bahasa. Belum lagi di Afrika Bapak Saudaraku. Ada ribuan bahasa di dunia ini. Nah,
Jadi yang saya lihat Bapak Ibu Saudaraku, ketika saya menerima Tuhan Yesus, ketika saya ikut Tuhan Yesus, bagi saya belajar bahasa itu mudah sekali. Nah, ketika saya pergi ke pertama sekali saya pergi ke Nias itu 1 April 2009, Bapak Saudaraku. Itu pertama sekali saya pergi ke Nias. Dan kemudian mereka bicara bahasa Nias. Dan kemudian mereka berkata, maaf Pak Pendeta, kami bicara bahasa daerah. Saya bilang tidak apa-apa. Saya ngerti tadi Ibu bahas mengenai makanan, Bapak ini bahas mengenai KKR kan? Loh, Pak Pendeta tahu bagaimana? Ya saya tahu aja. Kalian bahas itu gitu. Dia bilang, oh iya betul, kita bahas itu. Nah, jadi yaudah Pak Guru liniha Bapak Ibu Saudaraku. Walaupun hanya 10 hari, kalau orang ngobrol, ya kalau perkenalan mungkin 5 menit, 10 menit pertama saya bisa. Nah, sekarang saya tinggal di Jawa Timur. Ya banyak orang berkata, Pak kita bahasa Jawa. Ya kulo sampun ngertos bahasa Jawa lah Bapak Ibu Saudaraku. Nah jadi kenapa? Jadi saya pergi kemanapun buat belajar bahasa itu mudah sekali Bapak Ibu Saudaraku. Nah saya lahir di Simalungun, tapi saya 2 bulan di Tanah Karo. Saya bicara bahasa Karo. Saya nyiar radio bahasa Karo Bapak Ibu Saudara. 2 bulan pertama saya sudah bisa ngobrol. 4 bulan, 6 bulan saya nyiar di radio bahasa Karo. Saya terjemahkan khotbah bahasa Inggris langsung ke cakap Karo Bapak Saudaraku. Ya, jadi langsung bahasa Karo, bahasa Tapanuli, banyak bahasa Bapak Ibu Saudaraku saya belajar dengan sangat mudah sekali. Nah, sekarang saya belajar Mandarin. Wo shui shi chongwen. Kenapa Bapak Saudara? Karena saya mau juga memberitakan Injil di Cina Bapak Saudaraku. Nah, dan saya lagi belajar. Saya berkata, Tuhan aku mau belajar. Karena itu saya juga spend time untuk doa. Saya berkata, dengerin juga yang bahasa Mandarin gitu. Nah, jadi ya memang selama ini kalau saya pergi ke Cina gitu ya, atau ke Taiwan ya pakai penerjemah so far gitu ya. Tapi ya buat saya ketika orang mulai ngobrol, saya mulai ngerti. Nah itu tanda-tanda orang percaya berkata-kata dalam bahasa baru Bapak Ibu Saudaraku. Bukan hanya bahasa roh. Kalau Bapak Ibu Saudara percaya, ya aku bahasa roh, ini bahasa surga. Ya kalau Bapak Ibu Saudara percaya itu ya nggak salah juga. Tapi itu terlalu cetek lah Bapak Ibu Saudaraku. Terlalu cetek loh. Ayo naik lagi Bapak Ibu Saudaraku. Bisa bahasa yang lain lagi gitu. Ya. Nah, itu yang ketiga, sekalipun minum racun maut tidak mendapat celaka, Bapak Saudaraku. Ini bukan berarti kita bisa minum Baygon atau minum Roundup atau minum racun gitu ya, dan aku selamat. Itu namanya mencobai Tuhan, Bapak Saudaraku. Bukan begitu maksudnya. Tetapi dalam pelayanan, kadang-kadang ada satu daerah-daerah yang mereka mungkin masih primitif, dan kemudian kita disuguhkan makanan, Bapak Saudaraku. Kita disuguhkan makanan yang mungkin itu sudah dikasih racun, Bapak Saudaraku. Nah, bagi saya, dimanapun saya pergi, dikasih minuman apapun, dikasih makanan apapun, saya minum, saya makan, Bapak Saudaraku. Nah, iya, ada satu di Afrika, Bapak Saudaraku. Aduh, itu saya bersyukur lah ya. Saya itu bersyukur bahwa saya taruh dalam pikiran saya itu gini. Apapun yang orang ini makan, apapun yang orang ini minum, kalau mereka hidup, saya juga hidup. Itu saya lihat dari tanah, Bapak Saudaraku. Airnya dari tanah, cangkirnya dari tanah. Mereka suguhkan ke saya. Saya apa? Saya minum Bapak Saudara. Itu kontak sampai ke ubun-ubun Bapak Saudara. Begitu minum itu kayak minum topi miring gitu lah. Kayak minum apa? Kayak minum alkohol gitu. Kalau di Manado namanya itu apa ya? Cap tikus ya. Kalau di Nias namanya tuanifare. Wah, kayak begitu Bapak Saudara, itu kayak kontak gitu. Tapi Bapak Saudara tahu, setelah itu mereka ikut KKR. Ya saya dimanapun waktu saya ke Nias itu mereka kasih slok itu minum jamu Pak Pendeta. Saya minum Bapak Saudara, saya langsung tenggak gitu. Ternyata minumnya dikit, saya minumnya tenggak langsung 1 gelas. Wah itu muka merah. Saya bisa merasa itu ngalir dari dada sampai ke perut saya Bapak Saudara. Mereka kata, Pak Pendeta itu minumnya tidak begitu. Ya saya tidak beritahu, dibilang jamu, ternyata tuanifare Bapak Saudara. Waduh itu menyala Bapak Saudaraku, itu menyala. So itu tapi ya pernah juga ada satu daerah, begitu saya selesai makan Bapak Saudara, saya dikasih rumah. Saya makan saya dikasih rumah Bapak Saudaraku. Why? Bahkan saya juga diangkat jadi anak di sana. Saya berpikir belakangan saya tahu makanan itu kalau bisa makan itu dan tetap hidup Bapak Saudaraku, itu memang mukjizat Tuhan. Nah kemudian ya jadi Bapak Saudaraku ya itu perlindungan Tuhan.
Nah, waktu saya pergi ke berbagai daerah pun orang berkata, Pak Pendeta di situ jangan makan. Saya tetap makan. Saya bilang saya tidak akan makan. Kalau mereka tidak kasih makan, saya juga tidak minta. Tapi kalau dihidangkan, makanan apapun, minuman apapun, saya makan, saya minum. Dan karena apa? Saya on duty, dalam tugas, Bapak Saudaraku. Dan kemudian yang keempat, meletakkan tangan atas orang sakit dan orang itu sembuh. Itulah sebabnya saya mengajar banyak orang untuk menjadi percaya pada firman, percaya kepada Tuhan. Baru saya minta mereka meletakkan tangan atas orang sakit dan mereka sembuh. Apakah mereka anak-anak, orang remaja, pemuda, dewasa, orang tua, kakek-kakek, nenek-nenek, sama Bapak Saudaraku. Asal mereka sudah menjadi orang percaya, the same power, kuasa yang sama ada dalam hidup mereka. Itu Bapak Saudaraku. Dan kemudian apalagi tanda-tandanya itu kalau di dalam renungan itu yang ke 5, 6, 7, 8, 9 yang saya tadi bahas itu Bapak Saudaraku. Dan kemudian sebenarnya ada lagi teguh di dalam Tuhan, yaitu 1 Korintus 15:58, selalu bersuka cita, Filipi 4 ayat 4, kemudian tidak takut dan tidak khawatir, itu khotbah Tuhan Yesus di bukit dalam Matius 6 ayat 25 sampai 34, kemudian memiliki pikiran yang positif, Filipi 4 ayat 8, segala sesuatu yang baik, sedap dengar, sebut kebajikan, layak dipuji, pikirkanlah semua itu positif, positif, positif Bapak Saudaraku. Kemudian mengusir setan-setan dalam nama Yesus, berbicara dalam bahasa-bahasa baru, memegang ular, dan sekalipun minum racun maut tidak mendapat celaka, meletakkan tangan seorang sakit dan menjadi sembuh Bapak Saudaraku. Nah, ini loh dasar-dasar atau ciri-ciri orang yang beriman, ciri-ciri yang imannya kuat atau ciri-ciri orang percaya. Nah, karena itu Bapak Saudaraku, apa sih sebenarnya kuncinya? Cuman itu. Apa yang Tuhan katakan, percaya, lakukan. Percaya kepada firman Tuhan adalah satu hal Bapak Saudaraku. Tapi melakukan firman Tuhan adalah hal yang berbeda. Kenapa banyak orang tahu firman, hafal begitu banyak firman, tapi nggak ngalamin firman Bapak Saudaraku? Saya kira bedanya itu cuma satu. Karena apa? Karena mereka tidak praktek. Kalau seandainya kita mempraktekkan firman, pasti kita akan mengalami firman Bapak Saudaraku. Pasti. Saya mengalami firman apapun yang saya tahu mengenai firman. Ketika firman berkata, pergi beritakan Injil. Ketahuilah aku menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Saya percaya. Khususnya ketika saya berdoa dan saya tidak merasa Tuhan datang, Bapak Saudara. Saya tidak merasa Tuhan hadir. Bahkan doa saya itu seperti mentok di plafon. Maka yang saya lakukan, pergi keluar, beritakan Injil, Bapak Saudara. Langsung saya bisa melihat Tuhan. Langsung saya bisa merasakan Tuhan, Bapak Saudaraku. Karena apa? Ya karena Injil itu adalah kuasa. Injil itu adalah detak jantung Tuhan. Injil itulah yang bisa memenangkan jiwa-jiwa. Injil itulah yang membuat orang mengerti keselamatan. Karena Injil itu kuasa, mereka yang berdosa diampuni, mereka yang sakit disembuhkan. Karena itu detak jantung Tuhan, itu pusat kehendak Tuhan, itu pusat rencana Tuhan. Ketika kita ada di situ, Tuhan ada di situ, Bapak Saudara. Kadang-kadang kita mengurusi begitu banyak hal, tetapi sebenarnya itu bukan yang paling penting di hati Tuhan. Bukan berarti jangan dilakukan, ya dilakukan. Dilakukan Bapak Saudara, dilakukan apapun itu seperti berdoa, bekerja, menyembah Tuhan, semua itu bagian daripada kehendak Tuhan. Tapi pusat kehendak Tuhan itu, ya jiwa-jiwa, penginjilan itu Bapak Saudara. Ada orang diselamatkan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Itulah pusat kehendak Tuhan. Ketika kita melakukan itu, Tuhan pasti bersama kita. Nah jadi itu Bapak Saudaraku. Dan kemudian ketika orang bertanya, kenapa Pak John mereka yakin banget mereka itu pasti sembuh? Saya yakin, saya yakin-yakinnya tidak ada keraguan sekalipun. Karena firman Tuhan juga berkata, Tuhan turut bekerja meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Wow, Bapak Ibu Saudaraku, bukan hanya Tuhan bukan hanya berjanji menyertai kita, tapi juga meneguhkan firman yang kita sampaikan dengan tanda-tanda yang menyertainya. Itulah sebabnya kenapa kita melihat begitu banyak orang Tuhan sembuhkan. Ya saya bersyukur di sini beberapa hamba-hamba Tuhan dari NTT juga bergabung, yang mana kita keliling, kita bersama-sama bisa melihat Bapak Saudara. Ya dari Tanah Karo, ya bagaimana juga Pak Sasrawan walaupun belum jadi pendeta, belum ditahbiskan gitu ya. Walaupun sudah jadi hamba Tuhan, melayani Tuhan sudah lama bersama ibu gitu ya.
bagaimana ketika kita pergi ke ladang, Bapak Saudara, ada orang kista di otak, didoakan dan sembuh. Ada dia selalu dengar air terjun di telinganya, didoakan dan sembuh saat itu juga, Bapak Saudaraku. Saya bersyukur bukan saya yang mendoakan waktu itu, saya hanya menyampaikan firman Tuhan, dan Pak Sastrawan lah salah satu yang mendoakan dia dan menjadi sembuh, Bapak Saudaraku. Nah, itulah Tuhan. Dan dimana juga seperti hamba-hamba Tuhan dari NTT ya, melihat saya mengajarin mereka untuk percaya, dan kemudian bahkan anak-anak itu yang mendoakan teman-temannya. Dan puji Tuhan, Bapak Saudaraku, setiap anak itu sembuh. Yang tidak sembuh tidak ada, Bapak Saudaraku. Ya, itu yang kita bersyukur. Itu bukan karena, kenapa saya lakukan itu, karena saya tidak mau orang berkata, oh Pak John ini punya pengurapan khusus lah untuk ini. Ya, itu belum tentu salah juga. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, yang firman Tuhan katakan itu adalah tanda-tanda orang percaya. Jadi kita sebagai hamba Tuhan membawa orang untuk memiliki iman yang kuat, percaya kepada Tuhan, menjadi pelaku firman, untuk mereka juga melihat terobosan, keajaiban yang Tuhan kerjakan melalui hidup mereka. Itu Bapak Ibu Saudaraku, biarlah setiap kita iman percaya kita semakin kuat, semakin teguh, dan tanda-tanda yang daripada Tuhan semakin nyata dan semakin luar biasa dilakukan melalui hidup kita. Mungkin itu renungan buat pagi ini, Bapak Saudaraku. Kalau Bapak Saudara diberkati, bagikan buat orang lain, biar ini juga menguatkan, meneguhkan buat orang lain juga. Bapak Ibu Saudara sudah ikut untuk mengambil bagian meluaskan kerajaan Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku. Kita mau berdoa buat setiap kita biar semua kita yang mengalami sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang butuh terobosan Tuhan buka terobosan. Apapun yang Bapak Ibu Saudara butuhkan, kiranya jadi pada Bapak Ibu Saudara seperti iman Bapak Ibu Saudara. Amin Bapak Saudaraku, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, dan kami percaya bahwa kami akan melihat tanda-tanda orang percaya digenapi dalam hidup kami. Tanda-tanda orang percaya aktif dalam hidup kami. Karena itu jadilah pada semua umat-Mu Tuhan yang mendengarkan firman ini, jadi pada iman mereka, jadi pada mereka seperti iman mereka, jadi pada umat-Mu seperti yang mereka percaya. Karena itu saat ini di dalam nama Tuhan Yesus berkata, semua sakit penyakit yang ada di tubuh anak-anak Tuhan ini, aku perintahkan engkau keluar dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus, sembuh. Terima kasih Bapakku, bersyukur. Terima kasih Bapak buat juga buat Pak Sembiring dan keluarga, diberkati di Penang, dan juga buat Luis sudah sembuh dalam nama Yesus. Pemulihan, percepatan pemulihan terjadi. Terima kasih juga Tuhan buat putrinya Jarinsen sembuh 100%. Terima kasih Bapak untuk apa yang obat dan dokter bisa lakukan. Tetapi apa yang obat dan dokter tidak bisa lakukan, Engkau yang sanggup melakukannya. Oleh bilur-bilur Yesus, Jakesan juga sembuh. Terima kasih Bapak, semua yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Semua yang terikat dilepaskan. Semua yang berat diberi kelegaan. Semua yang khawatir, yang takut diberi damai sejahtera, kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, semua yang membutuhkan terobosan di dalam bisnis, dalam pelayanan, dalam keluarga, terbuka. Terobosan terbuka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, kami bersyukur, terpujilah namamu. Engkau yang mendengarkan doa, bahkan melakukan jauh lebih besar dari yang dapat kami doakan atau pikirkan, sesuai dengan kekuatan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Amin Bapak Ibu Saudaraku, terima kasih. Teruslah bersemangat, teruslah menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati, selamat beraktivitas. Shalom.